Pak Alex itu menurut saya salah satu orang yang rasional, terus wawasannya luas juga gitu. Ngobrolin sejarah, politik, kok mau nyari pesugihan gitu? Karena sudah tidak ada hal apapun lagi. Bahkan tahun 87-an itu ada semacam seminar Yayasan Paranormal Indonesia pada waktu itu. Tokohnya kalau nggak salah itu bikin seminar tuyul. Ya, seminar tuyul dipusatkan di Klaten. Ada seminar tuyul saat Ya, itu? pada tahun itu. Coba jangan browsing nanti kan ketemu itu. Seminar tuyul oleh rame itu, rame. Berarti sampai segitunya nyari pesugihan Pak Alex ya? Yang Ya. nggak bisa dilupain yang mana aja tuh? Misalnya begini, suatu malam saya ke sana, saya sama istri saya disuruh bersetubuh. Nah kemudian kan habis itu kan cebok. Air ceboknya itu harus kami minum. Bagi kami yang pada saat itu nggak bisa melakukan apapun, itu rasanya seperti kemanusiaan kita itu diperkosa dan kita nggak bisa melawan. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, jadi guys, kalau kalian lihat view ini, pasti nggak bakal lupa. Ini salah satu legend di RJ5. Jadi live dari Jawa Tengah, kali ini gue kembali kedatangan Pak Alex. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam Mas Fajar dan teman-teman tim RJ5. Makasih nih Pak Alex mau cerita lagi di RJ5 ya. Selama saya bisa berbagi dan kita berkesimpulan bahwa ini akan memberi masukan yang baik, it's okay kan? Oke, nah Pak Alex, dulu itu ternyata sempat mencari pesugihan. Untuk apa Pak Alex? Kira-kira ada kalau 4 tahun saya mencari pesugihan. Itu karena satu peristiwa yang saya nggak bisa menyampaikan oknumnya karena itu nggak bijak. Jadi pada intinya saya mempunyai Bapak asuh, ini orang yang cukup penting dalam rangka menaikkan kesejahteraan orang yang terdekat dan masyarakat pada umumnya, maka membuka semacam usaha bersama, di mana usaha ini adalah jual beli sarang burung walet. Saya kira dengan kata kunci sarang burung walet aja akan banyak orang yang tahu, karena ini peristiwa ini kemudian menjadi meledak. Pada prinsipnya itu orang menitipkan modal, kemudian setiap bulan mendapatkan keuntungan dari hasil sarang burung itu. Pada saat itu memang harga sarang burung walet sangat bagus itu. Nah ternyata ketika uang kumpul makin banyak, uang ini dilarikan oleh salah satu pengurus hingga ke luar negeri, ke Singapura. Jadi itu alasan Pak Alex nyari pesugihan? Iya. Setelah saya kehilangan seluruh yang saya punyai, jadi saya sudah nggak punya apa-apa lagi untuk mengembalikan uang itu. Berapa hilangnya Pak Alex? Totalnya saya lupa, tapi yang saya ingat adalah semua sudah hilang, kursi, meja, bahkan alat-alat makan, piring, TV, semua udah dijual. Saya masih punya tanggungan 135 juta pada saat itu, tahun 90 kira-kira itu. Tahun 90 punya utang 130 juta? Iya. Waduh, itu nilainya berapa kalau sekarang ya? Di bapak asuh saya atau di bapak angkat saya itu nilainya 3M pada saat itu. Tapi ya, mohon maaf Pak Alex ya, kita kan suka ngobrol, suka diskusi ya. Pak Alex itu menurut saya salah satu orang yang rasional, terus
wawasannya luas juga gitu. Ngobrolin sejarah, politik. Kok mau nyari pesugihan gitu? Karena sudah tidak ada hal apapun lagi. Bahkan situasinya begini kira-kira Mas. Jadi setiap hari saya didatangi oleh orang-orang yang menagih. Kadang-kadang mereka bawa aparat. Jadi polisi, tentara. Saya sudah berusaha ke kepolisian untuk menyerahkan diri. Udahlah, aku dipenjarakan aja, dianggap mencuri atau apa. Tapi persoalan ini selesai. Tapi mereka nggak mau dan polisi juga nggak bisa. Karena saya baru bisa dipenjara itu kalau ada laporan. Sementara kasus ini sudah dianggap ditutup. Karena uangnya dilarikan gitu loh. Tapi nasabah kan nggak bisa begitu. Bagi dia, bagi mereka itu nggak penting ada yang dipenjara atau enggak. Tapi uangku balik. Nah ketika uangku harus balik itu, ketika itu kan saya jadi wartawan. Jadi kalau lihat tulisan saya keluar, sebelum saya ambil honor itu ada orang datang. Hari ini honornya diambil itu untuk saya, untuk menggantikan uangnya itu. Jadi memang saat itu mungkin Pak Alex mikir udah nggak ada. Iya, karena sudah nggak ada ini apapun yang bisa dipikirkan untuk membantu mereka. Meskipun saya sadar betul bukan saya yang melarikan uangnya, ya akhirnya yang terpikir ya hal yang sebenarnya kurang masuk akal gitu. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya Pak Alex. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, kalau kalian punya cerita horor atau pengen diundang ke Mamat, langsung aja kirim ke email atau DM Instagram. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya Pak Alex, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, sekitar tahun 1990-an itu saya mengalami kecelakaan hidup seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi terjebak pada satu situasi di mana saya tidak pernah memakai uang, tetapi saya jadi dikerubuti oleh para penagih utang. Ya akhirnya saya putuskan ya sudah, saya akan menempuh jalur supranatural atau apa ya gitu, intinya begitu. Nah yang terpikir pertama itu tuyul, karena tuyul itu yang paling populer kan. Meskipun itu berarti dari informasi awal yang saya ketahui kan itu harus menyusui si makhluk ini. Nah saya komunikasi sama istri, ini bagaimana ini kalau kita ambil tuyul. Lah tapi kan tuyul itu kan mencuri, nah kan bisa diarahkan untuk mencuri dari orang-orang yang kira-kira kalau dicuri itu nggak banyak ininya lah, apa pengaruhnya gitu. Nanti kita yang agak repot, tapi nggak apa-apa, kita akan bawa dia itu ke depan rumah-rumah yang kita anggap sebagai cukup kaya gitu. Maaf sih, wah ini hidungku gatel. Ih. Dan yang saya ketahui karena sebelumnya, jadi tahun sekitar 86 atau tahun 87-an itu ada semacam seminar Yayasan Paranormal Indonesia pada waktu itu. Tokohnya kalau nggak salah itu bikin seminar tuyul. Ya, seminar tuyul dipusatkan di Klaten. Ada seminar tuyul saat ya, itu? Pada tahun itu. Coba jangan browsing nanti kan ketemu itu. Seminar tuyul oleh rame itu, rame. Sehingga dari situ saya punya data kalau mau nyari tuyul itu di mana. Oke, saya nggak akan cerita desanya ya, tapi itu di daerah Klaten. Jelas itu. Kalau soal Klaten itu menjadi salah satu pusat tuyul, itu saya kira banyak orang yang tahu. Saat itu ya? Iya, saat itu. Kalau sekarang kayaknya orang cari tuyul dimanapun sudah bisa sekarang karena banyak mafia. Nah, saya ke sana.
Itu yang terjadi lucu. Sebelum saya masuk ke rumah juru kunci, di depannya itu ada kayak pekarangan yang luas, kayak lapangan itu. Saya lihat anak-anak kecil, bukan anak berukuran kecil. Ini anak kecil beneran. Jadi ukurannya wajar seperti anak kecil, laki-laki, perempuan, pada main bola. Padahal ini maghrib-maghrib, pada main bola. Begitu saya datang, ini anak-anak bubar. Saya berpikir bubarnya itu karena mereka mau mandi. Nah, begitu masuk ke rumah juru kunci, ada etikanya Mas. Kalau kita mau ngambil tuyul, kita nggak boleh bilang, Pak, saya kesini mau ambil tuyul, nggak boleh. Saya kesini mau, kalau orang Jawa bilang, mupu anak atau mengadopsi anak. Saya mau mengasuh anak, gitu istilahnya. Nah, ketika saya sampaikan itu, saya mau mengadopsi anak, dia bilang, Wah, nggak bisa kalau Anda. loh kok begitu? Lah tadi anak-anaknya bubar. Jadi ternyata yang saya lihat sebagai anak-anak yang bermain bola, itu mereka. Gitu. Memang botak atau gimana? Enggak. Biasa aja. Yang harus diingat, tuyul ini jin loh Mas. Jadi dia bisa seperti anak-anak kecil biasa, bisa dalam wujudnya yang memang sangat kecil. Jadi begitu saya tahu bahwa usaha saya untuk mengambil tuyul itu gagal, ya tentu saja saya kecewa. Tapi saya mulai bertanya-tanya pada si juru kunci itu. Jadi sebenarnya seninya mengambil tuyul itu bagaimana? Sebenarnya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memeliharanya dan sebagainya. Kemudian yang sudah diketahui umum kan kita harus menyusui. Nah, yang tidak diketahui adalah bahwa seringkali tuyul ini tidak cuma menghisap susu, tapi sambil menggigit. Jadi dia juga menghisap darah. Jadi kalau ibu-ibu yang mengambil tuyul atau suaminya mengambil tuyul, sudah pasti ada luka-luka di putingnya. Kalau nyusu ke... Sebentar. Aduh. Oke. Udah. Ya. Oke. Kalau nyusu ke laki-laki nggak bisa ya? Nggak bisa. Ngapain? Nggak bisa. Nah, ketika kita mengambil tuyul itu sebenarnya kerugian kita itu, transaksi kita itu ganda. Bahwa kita akan diberi batas waktu bekerjanya tuyul. Tetapi setiap tahun biasanya akan mengambil tumbal. Ini bisa anak, bisa seseorang yang dia kasih makan. Apa pegawai, apa anak asuh. Jadi salah satu hukum di pesugihan itu kita bisa menumbalkan orang lain dengan syarat kita sudah memberinya makan. Karena itu kadang-kadang di kultur Jawa itu ada kunjungan atau kiriman makanan yang nggak jelas. Yang sebaiknya kalau saran saya jangan dimakan gitu. Atau uang yang tergeletak di jalan itu tidak selalu itu uang jatuh. Kadang-kadang itu bentuk lain dari aku sudah memberi makan, dengan asumsi bahwa kalau kita meninggalkan uang, menemukan apapun yang dia lakukan, apakah dipakai untuk beli pakaian atau apa, itu sama dengan sudah memelihara kan gitu. Setelah mendapat penjelasan tentang tuyul itu kan, saya nggak bisa pulang dengan cara tangan hampa. Tanyalah saya punya kasus seperti ini, jadi saya harus segera punya uang dalam jumlah banyak, apapun risikonya, selama yang dikorbankan diri saya. Lalu dia menyarankan, karena tempatnya masih di Klaten, saya ke Bulus Jimbung. Itu masih di Klaten, tapi desanya beda. Dilemparlah saya, ditelepon dia, juru kunci Bulus Jimbung itu ditelepon. Aduh, gila. Rasanya kayak ini loh, kayak apa? Gatel banget paling. Dirubung semut. Ini nekat banget ini gangguannya. Gimana tapi? Nggak apa-apa Alex. Nggak apa-apa. Kalau kita ini berarti kita kalah ini.
dilanjut ini bisa. Ayo. Ya. Oke, yuk bismillah. Ya, kemudian saya waktu itu tidak langsung pulang, jadi dari tempat itu saya diojekin. Nah, Bulus Jimbung ini ternyata sepasang mas, laki-laki perempuan. Bulus Jimbungnya apa ya Pak? Bulus Jimbung. Bulus Jimbung itu semacam kura-kura air, tapi dia besar gitu. Nah, dipercaya dengan memberikan selamatan tertentu, dia akan memberikan satu kekayaan. Cuman nanti akan ada tandanya. Jadi tahun demi tahun dia akan punya totol-totol putih. Sekali lagi saya tidak bilang semua orang yang punya totol-totol putih yang pada akhirnya nyambung itu adalah pengikut Bulus Jimbung, tidak. Karena itu juga bisa karena kelainan kulit gitu ya. Tapi itu tanda yang memang diberikan. Kalau putih-putih ini sampai nyambung dari seluruh badan ini ada yang melingkar, berarti waktunya sampai dia untuk meninggal. Kalau sudah meninggal berarti ikut dia. Nah, dia di sini adalah sepasang bulus atau sepasang kura-kura yang namanya itu yang laki-laki Kiai Poleng, yang perempuan namanya Nyai Remeng. Poleng itu belang. Dari namanya aja kita kan jadi tahu bahwa ini dari golongan setan. Jadi poleng itu belang atau enggak baik, elek. Orang Jawa bilang, oh poleng berarti dia orang yang curang. Remeng itu berarti gelap. Bahasa Indonesianya berarti remang-remang. Nyai Remeng, yang perempuan namanya itu. Udah dilakukan selamatan dan ternyata gagal. Jadi kata juru kuncinya, Bulus Jimbung ini tidak kuat untuk memberi kekayaan ke saya. Saya harus mencari ke yang lebih tajam, gitu. Kemudian disimpulkan bahwa istilahnya yang bisa saya datangi adalah jenis pesugihan yang lebih dalam tanda kutip mematikan. Nah, yang disarankan adalah saya ke, kalau orang Jawa bilang buto ijo. Buto ijo itu raksasa warnanya hijau. Si buto ini punya namanya Paung Jurang Grenjeng namanya. Nah, itu caranya begini. Saya dibawa ke satu kuburannya kecil, tapi ini kuburan kuno kayaknya. Dan di tengahnya ada pohon besar. Saya disuruh meditasi di situ. Saya lihat di situ banyak juga orang yang menunggu berhari-hari dan tidak ketemu. Mungkin karena mereka tidak berlatih meditasi. Nah, sebelum peristiwa itu kan saya sudah pernah dalam obrolan kita saya katakan ke Mas Fajar ya, saya pernah belajar meditasi itu 2 tahun lamanya. Jadi kalau untuk berkomunikasi seperti itu, insya Allah nggak susah lah. Jadi saya langsung ketemu sama si Paung Jurang Grenjeng itu. Ini badannya berwarna hijau tapi agak kebiru-biruan. Terus di sini dia seperti orang mau berperang gitu loh. Ada ininya, ada kayak catnya, ada garis-garis itu. Dia pakai pakaian dari ini penutup auratnya itu cuman dari jerami-jerami itu. Dan dia bawa gada dan golok. Itu ada beberapa anak buahnya. Saya lihat di situ dia sedang merebus sesuatu pada kuali yang besar. Dan dia bilang, kalau kamu ngambil ini, saya akan kasih. Tapi kamu akan harus membayar dengan cara kita rebus seperti ini. Intinya begitu. Dia tanya, berapa lama kamu butuhkan? Jadi misalnya ya, dia kasih uang, terus dia mau ngasih saya tempo itu minta saya berapa. Saya bilang, begitu uangnya ada dan itu bisa dipakai, silahkan ambil saya. Gitu. Dari sana saya terus disuruh pulang.
Jadi kami harus bikin selamatan di rumah, ingkung yang dibuat dari ayam cemani. Ayam cemani ini ayam yang seluruhnya hitam, dari bulu, paruh, kaki, bahkan darahnya itu hitam, lidahnya hitam, tulangnya hitam gitu ya. Nah itu yang aneh, ketika ayam ini disembelih, terus dikasih air panas, dimasak, kemudian pada akhirnya harus dimakan oleh seluruh keluarga, semuanya seolah-olah saya yang merasakan. Jadi dari disembelih terus direbus itu saya merasa berada di tengah para buto ini, karena saya kayak pingsan karena kesakitan yang luar biasa itu. Kemudian dipotong-potong ini dan dimakan, itu sakitnya luar biasa. Cuman begini, jadi mereka itu mengeluh, si Paung Jurang Grenjeng ini bersama para pengikutnya itu pada berbantah kenapa dagingnya itu terasa alot sekali dan darahnya berasa pahit gitu. Saya sudah pada saat itu karena molor-molor terus loh Mas, saya bilang sama juru kuncinya, pokoknya kalau pada hari X uangnya nggak eksis, nggak datang, saya minta kembalikan aja gitu. Nah akibatnya dia mungkin memaksa si Mbah Paung ini supaya segera merealisasikan. Nah begitu dia temukan bahwa tubuh saya susah dimakan, ini yang payah, dia melirik ke anak saya. Anak saya waktu itu umurnya baru setahun. Ketika tumpengan itu sedang dilakukan, tiba-tiba anak ini menangis keras dan badannya jadi panas. Dialognya si Mbah Paung itu gini. Iki Alek iki duwe timun. Jadi dia mengibaratkan anak saya, ya Garuda itu, si Garuda Mahameru itu dia ibaratkan ketimun yang segar. Tapi kenapa dia mengusulkan dirinya sendiri yang nggak enak dimakan? Ya sudah, kita makan ini aja, yang penting kita bisa kasih uang. Nah begitu anak saya menangis itu, saya paksakan diri saya untuk bangun. Kemudian uang itu kan rencananya akan diberikan ke satu lemari kosong itu ya, kita siapkan di kamar. Kemudian lemari itu saya buka karena saya meyakini bahwa ini semacam terowongan yang menghubungkan antara keluarga kami sama si dunianya Mbah Paung itu. Kemudian salah satu anak asuh, maksudnya murid saya suruh membacakan ayat kursi keras-keras. Jadi Pak Alex itu dengar ada dialog dari Buto Ijo itu lagi mimpi gitu? Bukan mimpi, jadi karena sakit yang luar biasa, saya kayak setengah pingsan. Nah ketika pingsan itu, saya merasa berada bukan di kamar, tapi di sebuah lapangan dengan dikerumuni para Buto Ijo ini, Buto raksasa yang berkulit hijau, yang sedang merebus saya dan sedang berusaha makan. Oke, nah pada saat itu ayat kursi berarti Pak Alex masih Islam ya saat itu? Ya, masih Islam. Cuman saya tidak fasih mengucapkan itu, tapi ada anak buah saya yang lebih fasih mengucapkan. Dan dia bacakan itu keras-keras. Yang lucu, 3 hari kemudian si juru kunci ini yang dari Klaten datang ke Semarang. Dia minta maaf dan dia bilang dia tidak bisa mengembalikan persyaratan karena persyaratan itu habis untuk membuat selamatan. Nah, pada saat yang sama dengan ketika ayat kursi itu dibacakan, nggak tahu sebabnya, tiba-tiba masyarakat, sekelompok masyarakat itu mendatangi pundennya si Mbah Paung itu lalu dibakar gitu, karena mereka merasa capek, marah, dan tidak mau tempat itu menjadi tempat pesugihan gitu. Setelah gagal dari
Mbah Paung ini, bahkan mengakibatkan pundainya dibakar ini, usaha saya tidak berhenti. Jadi terus berusaha dan susah menceritakan saya itu kemana saja. Jadi saya pernah ke Laut Selatan, saya pernah ke Dewi Lanjar, saya pernah ke Dieng, saya pernah ke Rawapening, bahkan sampai ke Jawa Timur, saya pernah ke Lumajang. Jadi berbagai jenis pesugihan saya cari. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Kemudian saya masih kemana-mana, tapi salah satu yang sampai sekarang masih cukup berpengaruh. Berpengaruh itu artinya dampaknya masih bisa saya rasakan, itu yang disebut buncing. Buncing itu ada di Tegal, lebih tepatnya di Selawi, di salah satu wilayah di Selawi. Buncing ini berupa manusia. Buncing sendiri sebenarnya artinya kan banci, Mas. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ceritanya begini. Di sebuah desa ada punden. Punden itu tempat yang dianggap keramat ya. Di mana di situ ada juru kuncinya. Nah, juru kunci ini punya anak dan istri. Suatu hari kedatangan seorang buncing. Nah, si buncing ini bilang mau berteduh di rumahnya, lalu diterima. Nah, begitu diterima, ada keanehan pada diri si juru kunci makam ini. Jadi dia mulai tidak tertarik sama istrinya, tapi lebih tertarik sama si buncing. Pada akhirnya istrinya ini dicerai dan diusir dari rumah. Jadi dia tinggal serumah sama buncing itu. Kemudian dia tidak menjadi juru kunci dari punden tertentu itu, dia menjadi juru kuncinya buncing. Gitu. Jadi kalau ada orang ke sana, biasanya kalau kita mencari pesugihan atau mencari apapun gitu kan, si setan ini kan abstrak. Kita hanya bisa komunikasi sama juru kuncinya. Ini enggak. Jadi setannya itu ya si buncing ini, juru kuncinya si cowok ini. Nah, suatu ketika terjadi miskomunikasi antara buncing sama si juru kunci. Si buncing ini marah, dia ada kalau kira-kira 4 meter, Mas. Kemudian dia berkata, kamu juru kunci goblok, itu sambil nampar, tapi jaraknya itu ada antara kursi ini sama kursi itu loh. Jadi tangannya itu bisa memanjang gitu, pok gitu. Itu yang menyaksikan saya, kemudian istri pertama saya yang namanya Lucy, sama salah satu anak buah saya. Jadi melihat dan kita takjub, ini ada manusia sesakti ini gitu. Nah, kemampuan buncing itu yang luar biasa dan harus diwaspadai, tapi untunglah sekarang buncing itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Dia bisa menyedot uang dari klien. Jadi kalau saya misalnya ke sana, saya sudah bayar syarat ya, kemudian saya kan harus ke sana lagi untuk membawa ubur rampe. Jadi ubur rampe itu peralatan yang diperlukan. Biasanya yang diminta itu keris brojol. Keris brojol ya dia pakai sebagai sarana untuk mengambil uangnya itu. Nah, ketika kita ke sana misalnya di kantong ada uang 1 juta atau 2 juta, sudah bisa dipastikan tanpa menyentuh kita, ketika kita pulang uangnya hilang. Gitu. Dan itu ada caranya supaya uangnya tidak hilang, itu harus kita ikat sama daun rumput alang-alang. Gitu. Tapi dia juga akan tahu dan dia akan menyindir.
Wah, uangnya ditali, pakai gitu. Nah, yang mengerikan dari Buncing ini, dia lebih banyak menjaga agar dia tidak banyak kena matahari. Jadi rumahnya itu selalu tertutup meskipun siang dengan gorden. Jadi yang datang ke sana harus mengetuk pintu, berhadapan sama juru kuncinya, nanti baru Buncing akan keluar dari kamar pakai rok, pakai kacamata hitam. Gitu. Tapi saya masih bingung Pak Alex. Jadi cara dapetin duit dari Buncing gimana? Ya, nanti sebentar. Nah, kacamata hitam itu kan pernah dia lepas. Ketika dilepas, maka kelihatan matanya itu tidak berwarna seperti mata manusia. Matanya itu berwarna kehijauan. Nah, syarat untuk selamatan di Buncing itu sebenarnya hanya seekor ayam cemani. Cuman beda dengan tumpeng yang lain, tumpeng ini nggak boleh mateng. Jadi darahnya harus tetap merah dan tidak boleh disembelih. Jadi ayam itu hanya boleh dicekik, lalu segera direbus dengan bumbu-bumbu tertentu, tapi jangan sampai mateng. Lalu kita menunggu dia makan. Kalau dia sudah makan, dia akan menanyakan tentang kerupuk. Yang dia maksudkan kerupuk itu semprong. Semprong tahu ya? Jadi yang biasa dimakan kuda lumping itu. Jadi dia makan ngeri deh. Itu di potol-potol itu terus dimakan dan ini masih berdarah sambil makan semprong. Dan kita akan ditawari untuk makan. Dan saya bilang, saya nggak makan, saya sudah kenyang. Sebab kalau saya bilang, ini makanan yang menjijikkan, dia marah. Gitu. Yang lebih sakit lagi dari Buncing itu, dia punya album yang isinya adalah klien-klien yang mengambil uang di sana. Jadi tumpukan uang, kemudian orang menghitung uang itu punya banyak dia. Sehingga pada waktu itu timbul juga kekhawatiran bahwa saya akan terekspos dengan cara seperti itu. Jadi nanti jangan-jangan saya sudah dikasih tapi saya dipoto. Sambil diceritakan pada klien yang lain. Gitu. Nah, sebenarnya yang saya rasakan selama mengambil pesugihan di Buncing itu ada semacam kengerian. Karena Buncing ini melakukan katakanlah semacam penghujatan terhadap nilai-nilai religius kita. Misalnya begini, suatu malam saya ke sana, saya sama istri saya disuruh bersetubuh. Nah kemudian kan habis itu kan cebok. Air ceboknya itu harus kami minum. Jadi selain di sana selama dikerjakan oleh Buncing kita nggak boleh sholat, nggak boleh apa, itu kita juga harus mengotorkan diri kita sendiri. Itu bersetubuh tidak boleh di kamar mas, itu di ruang tamu. Meskipun nggak ada orang, tapi kita kan ini ruang yang besar, tapi harus melakukan di situ. Dan bagi kami yang pada saat itu nggak bisa melakukan apapun, itu rasanya seperti kemanusiaan kita itu diperkosa dan kita nggak bisa melawan. Nah, udah itu kita lakukan. Dan ternyata belum berhasil. Waktu itu di rombongan kami itu nggak cuma saya dan istri, ada juga satu teman dari Wonosobo. Ini mengalami lebih parah dari yang saya alami. Jadi nggak tahu tiba-tiba dia itu kan harus tidur di situ. Tengah malam itu katanya dia merasa kayak dibangunkan, lalu kakinya itu tanpa sadar itu melangkah ke kamarnya Buncing. Entah setan dari mana, tangannya itu terulur ingin memegang dadanya Buncing untuk memastikan ini sebenarnya cowok apa cewek, karena mungkin dalam keadaan psikologis yang kacau, mungkin dia jadi melihat Buncing itu cantik apa saya nggak tahu ya. Nah ketika tangannya terulur itu ditangkap sama Buncing dan dia bilang, yang kamu inginkan gimana, aku itu cowok apa cewek? Ini tangan ini dibawa ke auratnya dia. Lalu mereka malam itu bersetubuh dan si teman yang dari Wonosobo ini bersumpah-sumpah bahwa ini perempuan.
Si juru kunci mengaku ke saya bahwa dia tidak bisa tertarik lagi sama perempuan, lebih tertarik pada Buncing, artinya Buncing laki-laki. Si teman satu angkatan ini bersaksi bahwa ini perempuan. Ini untuk menggambarkan kesaktian Buncing. Nah, suatu ketika saya diajak istri saya bikin konten tentang Buncing. Pada saat itu, dalam keadaan tidur itu loh, saya bisa diserang oleh tawon yang besar sekali. Biasanya kan tawon itu menyerang kalau terganggu sarangnya. Ini enggak, saya tidur di kamar, tiba-tiba ada tawon yang terus menyerang saya. Sampai kayak gitu. Nah, saya juga pernah dihentikan oleh petugas polisi dan saya dibawa ke markasnya, dimintai untuk bekerja sama. Mereka itu banyak mendapat laporan tentang Buncing, tapi tidak bisa membuktikan. Lalu kita diminta informasinya supaya Buncing ini bisa ditangkap. Lalu saya tanya, loh memangnya Buncing itu meresahkan masyarakat dengan cara apa? Ternyata kadang-kadang kalau pagi si Buncing ini datang, terutama ke pasar di mana banyak orang. Kalau dia lihat anak kecil atau ibu yang sedang mengandung akan disapa, wah ini anaknya cantik, wah anaknya ganteng. Dan besoknya kalau itu anak ini akan sakit dan mati. Nah yang lebih mengerikan lagi kalau masih berupa kandungannya hilang. Jadi si polisi meminta saya untuk coba carikan fakta-fakta yang mendukung ke arah situ supaya kami bisa menangkap Buncing. Nah, pada intinya Buncing ini pun gagal. Karena yang terakhir kan saya sudah nggak tahan ini karena terus melor terus. Pokoknya hari ini saya harus bawa pulang uang. Nah dia bilang, kalau hari ini kamu paksakan yang ada itu uangnya receh. Nggak apa-apa, mau berapa karung pun tak bawa. Karena di rumah saya ditunggu orang. Nah dia ambil Al-Quran, Mas. Ini yang kemudian belakang hari saya sesali. Bahwa saya membiarkan satu penghujatan terhadap Tuhan itu terjadi di depan saya hanya karena saya miskin. Sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan manusia. Dia baca mantra, terjadi hujan duit. Semuanya logam, kotak. Saya itu sampai heran, ini dari mana? Apa itu nempel di genteng terus jatuh? Tidak. Jadi genteng itu tetap kelihatan genteng, terus dari situ tiba-tiba muncul uang kotak gitu. Banyak gitu ya, kemudian berhenti. Nah kita kumpulkan sebagian, karena apa? Karena ternyata uang ini tiba-tiba bisa hilang. Yang tidak terambil oleh tangan itu hilang. Saya tanya, ini uang bisa dipakai atau uang sihir? Itu uang beneran. Tapi kalau nggak segera diambil, memang akan hilang. Makanya saya bilang percuma kalau kamu maksa hari ini. Nah, uang yang diambil itu saya bawa pulang untuk membuktikan bahwa itu uang beneran. Nah, ternyata ketika saya pakai untuk membayar bis, si sopir ini jadi kayak dalam tanda kutip gila. Jadi dari Tegal sampai Semarang itu kalau tidak salah dia hanya 2 jam atau berapa. Jadi dia nggak peduli sama ada penumpang nyegat apa itu, dia nggak peduli. Pokoknya jualan terus dan cepatnya bukan main. Gitu. Jadi kayak kesurupan. Sampai kondekturnya itu tanya sama saya, dia curiga, kamu itu bayarnya pakai apa? Sampai sopir saya kayak kesurupan. Nah itu kalau dari semua perjalanan saya, pesugihan paling mengerikan itu justru bukan Ratu Kidul, tapi Buncing ini. Nah, pesugihan lain yang mungkin layak saya ceritakan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu dari golongan
blorong. Blorong itu siluman ular. Jadi setengah manusia, setengah ular. Saya ngambilnya di Pekalongan, tandanya begini. Kita nyalakan kemenyan. Kalau kemenyan dinyalakan, asapnya itu langsung lurus. Asapnya itu lurus kayak tiang itu, berarti permohonan diterima. Tapi kalau ini dinyalakan, nggak nyala-nyala atau apa, asapnya kemana-mana, berarti kita nggak disetujui. Kita harus mengulang lagi kan gitu. Nah, ketika saya nyalakan itu bukan hanya ininya lurus, asapnya lurus, tapi lanjarnya datang. Dan dia bilang, ya, pokoknya sampai di rumah saya harus menyediakan kamar yang nuansanya hijau, kemudian kita kasih gorden warnanya juga hijau, kasur juga hijau, kalau bisa spraynya yang baru. Dewi Lanjar itu siapa Pak Alex? Dewi Lanjar itu kalau menurut legendanya ada yang percaya bahwa itu salah satu anak buah kepercayaan Ratu Kidul, ada yang percaya bahwa itu salah satu anaknya karena Ratu Kidul itu punya banyak sekali anak, tapi yang jelas dia dari golongan blorong. Pernah lihat KKN di Desa Penari, Badarawuhi itu kategorinya blorong, jadi siluman ular. Nah, si Lanjar itu juga begitu. Nah, aturannya begini, aturan mainnya. Saya harus menyediakan kamar dan pada hari tertentu si Lanjar ini akan datang. Dan ketika dia datang, saya harus memuaskan hasrat seksualnya. Lalu dia akan memberikan sejumlah kompensasi yang akan cukup banyak untuk bayar utang. Nah, setelah kesepakatan itu kan saya pulang. Pada saat itu di Semarang saya ngontrak rumah. Saya sampai rumah itu sudah malam, tapi yang punya rumah itu masih kebetulan masih terjaga. Nah, yang aneh itu adalah ketika saya lewat, itu kayak film horor Mas. Jadi kalau saya lewat di sini, lampu yang sini mati, pet. Lewat sini, ini yang sini mati, pet. Ini nanti hidup lagi gitu, pet. Sehingga si ibu kontrakan itu meyakini bahwa saya membawa sesuatu yang powerful tapi gelap. Nah, saya harus bertapa, tidak makan, tidak minum, tidak keluar kamar selama 3 hari 3 malam di satu kamar yang dibuat tertutup, tidak ada sinar yang masuk. Nanti pada hari yang ketiga itu Lanjarnya akan datang. Harusnya sih dia turun dari atas, gitu ya. Yang terjadi itu lucu. Pada hari yang ketiga itu si Lanjar ini datang, tapi kayak suster ngesot itu. Jadi dia justru bersimpuh terus tarik-tarik badannya gitu. Lalu bilang, intinya saya tidak bisa untuk memberikan ini. Meskipun yang diminta itu dibuat lebih sedikit, saya nggak bisa. Lalu saya bersikeras, kalau kamu nggak bisa, siapa yang bisa? Kamu kan pasti punya atasan. Nah, dia bilang, atasan saya Ratu Kidul. Dan Ratu Kidul kan juga sudah bilang dia nggak bisa. Ya atasannya lagi. Bahkan iblis pun saya nggak peduli. Yang penting ini selesai. Nah, ketika itu dia terus pulang, dia bilang gini, saya akan usahakan, tapi saya nggak janji saya bisa. Dia pulang. Saya sudah betul-betul frustrasi. Nah, ketika itulah dalam kondisi saya begini ini, saya merasa di depan saya itu, jadi itu ada jendela yang ditutup ya. Di situ itu kayak menempel sinar yang warnanya putih. Dan meskipun tidak saya lihat, saya bisa merasakan karena sinarnya itu ke tubuh saya bikin terasa lemes, terus tulang-tulang itu terasa linu, ngilu, dan tubuh saya nggak bisa bergerak, jadi saya kayak patung itu. Lalu intinya begini, jadi dia tidak bersuara, tapi suaranya langsung ke sini, Mas. Jangan dilanjutkan. Kalau kamu terus lanjutkan, sampai saat ini kamu belum ketemu sama setan itu, sama iblisnya itu kamu belum ketemu. Tapi kamu lanjutkan, selangkah lagi kamu akan ketemu.
Karena kamu sudah bilang bahwa saya tidak peduli mau ketemu sama iblis atau siapapun, yang penting ini selesai. Hentikan sampai di sini. Lalu saya seperti diputarkan film. Bahwa saya dari kecil itu begini, itu ringkasan hidup saya. Terus kalau kamu melanjutkan usaha ini, kamu akan begini. Nah, yang saya lihat itu, cucu-cucu saya itu bahkan masih tetap akan menderita. Jadi setelah saya menerima uang, saya mati. Tapi anak dan cucu saya itu juga tidak jadi kaya karena ini. Intinya begitu. Bahkan mereka sengsara. Sengsara dalam arti begini. Kalau berusaha, usahanya juga nggak akan berhasil. Karena sebenarnya yang saya ambil sebagai rezeki, saya ambil dari cucu saya. Jadi rezeki masa depan saya ambil sekarang, sedangkan untuk mewujudkan itu, saya harus bayar sama setan. Ini kan jadi perjanjian yang nggak fair sama sekali. Nah, kemudian diperlihatkan juga kalau saya berhenti, maka yang terjadi begini, gitu ya. Jadi saya ditagih, saya merasa malu, tapi lama-lama kasus ini akan selesai, saya bisa beli tanah, bisa beli rumah dan sebagainya dan punya anak. Anak saya yang sekarang yang 2 itu, laki perempuan itu sudah saya lihat pada saat itu. Meskipun saya tidak melihat istri saya yang sekarang, tapi anak itu saya lihat. Dan bagi saya waktu itu jadi aneh karena istri yang pertama saya itu sudah memutuskan gak akan punya anak lagi dan dia sudah steril, sudah KB. Tapi tampak sekali bahwa saya akan punya anak. Saya masih punya anak kecil. Gitu. Begitu intinya, Mas. Lalu karena itu ya Pak Alex ya, berhenti mencari pesugihan lagi. Jadi sebagian besar langkah saya berhenti. Tapi kalau usaha-usaha kecil karena masih ingin tahu, masih kalau orang Jawa bilang dablek atau masih apa ya, kurang bahasa Indonesia ini dablek itu apa sih? Keras kepala ya. Teka ya, teka. Lah itu ya. Masih ada beberapa kali tapi tidak lagi seantusias yang sebelumnya. Tidak serius lagi. Gitu. Jadi itu titik terakhir kesadaran saya. Jadi saya seperti mendapat pencerahan melalui gambaran-gambaran gambaran-gambaran itu. Dan ternyata memang benar. Jadi saya simpulkan memang pesugihan itu sesuatu usaha yang sangat tidak layak dilakukan. Di mana kalau tidak berhasil kita dimakan mafia perdukunannya. Kalau berhasil kita akan ketemu sama iblis yang membuat perjanjian itu sangat merugikan kita. Jadi sama sekali nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, gitu. Terus akhirnya utang Pak Alex itu bisa dibayar atau gimana? Nah, nanti bakal dijawab di closing. Itu deh guys, sebuah kisah dari Pak Alex ya. Gue gak nyangka-nyangka ternyata beliau ini sempet nyari pesugihan ya. Emang sih kadang kalau kita kepepet gitu ya, mungkin ada pikiran-pikiran untuk mencari kayak jalan pintas dan lain-lain lah. Nah, langsung aja kita tanya-tanya. Pak Alex, saat itu ayahnya utangnya bisa lunas? Bisa, tapi yang melunasi itu sebenarnya apa yang disebut sebagai waktu dan keikhlasan. Jadi waktu inilah yang kemudian membuat orang-orang itu sadar bahwa sebenarnya uang itu bukan saya yang pakai. Jadi pada akhirnya ya diikhlaskan gitu. Dan barangkali itulah jalan Tuhan, bahwa solusi dari semua ini hanya keikhlasan. Mungkin dari situ kita belajar bahwa kalau kita misalnya pun punya orang yang berhutang pada kita, meskipun dia benar-benar pakai uangnya, ada batas tertentu di mana dia tidak bisa membayar, ya sebaiknya diikhlaskan. Sebab kalau tidak akan membuat dia terpaksa melakukan hal-hal yang kita sendiri mungkin tidak mengharapkan. Nah, Pak Alex, mungkin Pak Alex kan dulu pernah dengar juga ya, nggak ada ujian itu diberikan kepada
orang yang memang sanggup untuk melewatinya Iya. gitu. Nah, kenapa pada saat itu Pak Alex akhirnya nyari jalan pintas kayak pesugihan gitu? Gak ada apa cara-cara lain yang dilakuin dulu gitu? Sudah Mas, semua sudah dilakukan. Semua. Jadi melakukan apa ya supaya saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan sudah. Saya sudah lakukan, misalnya saya melatih mendaki gunung, melatih kesenian, saya juga jadi porter, tapi ini seperti apa ya, baru kumpul sedikit aja udah diambil orang. Sementara anak saya yang kecil-kecil itu sudah tidak minum susu. Dalam kondisi begitu apalagi yang bisa saya pikir? Karena yang datang itu terlalu banyak, kadang-kadang bawa aparat yang mengumpat-umpat di depan anak-anak saya yang masih balita. Gitu. Jadi karena hal itu ya? Iya, karena hal itu sudah, memang nggak ada jalan yang bisa dilakukan. Hanya sekitar saya jadi pencuri atau saya merampok. Nah, untuk hal itu saya lebih nggak bisa lagi, ya sudahlah. Kalau dengan pesugihan kan asumsi saya bisa menumbalkan diri sendiri. Tapi kalau mencuri atau orang lain, merampok, iya itu menumbalkan orang lain kan. Nah, dengar-dengar ini ada kaitannya juga sama Gunung Selamat itu ya? Kebetulan Mas, jadi kebetulan ketika si Iqbal mau meninggal pada saat itu kan saya Islam ya, dia bilang ada 10 kiai, jadi dia menuliskan 10 kiai dengan susah ya, karena menggerakkan jari aja susah dia. Jadi dia menuliskan 10 kiai yang bisa saya hubungi kalau saya ingin melanjutkan keislaman saya. Nah, beliau yang menjadi bapak angkat saya itu adalah kiai yang ke-10. Nah, kemudian ketika saya jadi anak asuhnya, dia bantu saya menyelesaikan sekolah, dia ajarin saya tentang bagaimana agama Islam. Nah, ketika ada kesempatan yang dia lihat, dan saya bukan orang pertama yang ditawari loh Mas. Setelah ini jalan berbulan-bulan dan terbukti sukses, saya diajak, Kilolek, daripada aku nulungi kowe, mending nek kowe siap ya kowe dadi yo sugih, ning jangan lupa untuk tetap beramal. Jadi uang, saya sempat menikmati itu juga beberapa bulan. Jadi uang keuntungan itu kalau teman-teman pada beli motor dan sebagainya, saya enggak, saya tetap jalan kaki naik Daihatsu. Uangnya saya berikan pada orang-orang yang enggak mampu. Sehingga ketika memutuskan mencari pesugihan itu ada pemikiran semacam gini. Ketika engkau memberi rezeki Tuhan, saya tidak berpikir tentang diriku sendiri. Saya berikan ke orang yang saya pikir membutuhkan. Saya pikir rasa welas asih ini kamu yang berikan. Lalu sekarang dalam keadaan nggak punya apa-apa, banyak orang datang. Salah saya apa kalau saya bersikukuh bahwa oke lah, saya tetap harus memberi mereka meskipun saya nggak salah, lalu saya korbankan diri sendiri gitu. Iya. Untungnya Api akhirnya Pak Alex nggak jadi pesugihan ya, dan Iya. itu dia tadi ya, akhirnya waktu dan keikhlasan lah yang jadi jalan keluar dari Pak Alex. Makasih Pak Alex ya, udah berbagi cerita pada kali ini. Jadi guys, semua kalian dapat ambil pelajaran ya, kalau ada utang banyak ya jangan pesugihan nih, contohnya Jangan. Pak Alex jadi ribet sendiri sama hidupnya. Itu bukan solusi jelas. Ya intinya kalau menurut gua ya, tidak ada ujian yang diberikan melewati kesanggupan hambanya. Ya benar. Sekalipun pada saat itu kita nggak bisa ngelihatnya. Bingung ya. Iya. Tapi biasanya ada jalan keluar yang nggak kita pikirin. Betul. Oke guys, jadi ambil baiknya buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti Jamal akan menjadikan kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.